Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samara Izatul Askia dengan NIM 245231118. Saya di sini ingin membahas jawaban UTS kewarganegaraan. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM. Hak yang dimiliki setiap individu seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan. Yang kedua, ada hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, ada hak ekonomi. Hak untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, dan mengelola sumber daya ekonomi demi kesejahteraan. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama ada kewajiban menaati hukum dan peraturan. Setiap warga negara harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua ada kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23A. Selanjutnya ada kewajiban membela negara. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Selanjutnya nomor 2 ada perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memiliki kekuasaan tertinggi. Contohnya seperti di Indonesia, Italia, dan Jepang. Sedangkan negara federal, kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Contohnya seperti di Amerika, Jerman, Australia, dan Swiss. Selanjutnya ada yang nomor 3, ada peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada sebagai pemersatu, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila menghargai keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga ada sebagai dasar moral bangsa. Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya nomor 4, yaitu peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Yang pertama ada agenda setting, yaitu untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu politik tertentu, media menentukan topik penting yang menjadi subjek diskusi publik. Terus yang kedua, mendorong partisipasi politik. Media sosial memungkinkan orang untuk berbicara tentang kebijakan publik, berbagi informasi, dan memberi pendapat. Yang selanjutnya yaitu ada penyediaan informasi politik, di mana media berperan memberikan berita politik terkini, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami isu-isu penting yang sedang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.